Selamat malam, salam sejahtera dan selamat bergabung dalam Zoom special malam ini ya. Di mana malam ini kita mengundang Gold Diamond GD Hermes untuk berbagi satu perkongsian istimewa ya, mengenali dan dalami peluang perniagaan Shuanghor dari sudut kita melihat bagaimana bisnes Shuanghor ini bermula di Myanmar dan apa realisasi bisnes Myanmar ini kepada kita di Malaysia dan juga teman-teman yang ada di Indonesia. Jadi ingin tahu, mari kita mulakan. Sila ketik di kolom chat 888 yang panjang untuk kita mengundang speaker kita pada malam ini, Gold Diamond Hermes. Dipersilakan. Ini kenapa? Oke, ya. Kenapa? It's okay. Kenapa? Sudah. Put it down. Lagi. Sebentar ya. Oke, kameranya di-adjust dulu. Tidak ada, Pak. Oke, sebentar ya. Alright. Oke. Baik, selamat malam semua ya. Seperti mana yang GD Mariani kongsikan tadi ataupun beri salam ya. Saya kadang-kadang saja bersama dengan Anda walaupun mungkin disebabkan kesibukan masa juga, jadi saya amat jarang sekali berbagi ataupun bersama Anda dalam Zoom meeting. Sentiasa bersama dalam Zoom meeting tetapi tidak mengendalikan Zoom inilah. Walau macam mana pun ini satu peluang yang istimewa bagi saya karena dapat bertemu dengan Anda semua pada hari ini. Dan tajuk yang saya akan kongsikan kepada Anda semua hari ini ialah kenali dan dalami peluang perniagaan Shuanghor. Ini sangat penting ya sebab masih ramai orang yang tidak menyadari kepentingan bersama Shuanghor ini. Ya, kami bermula dahulu pun mendapat inspirasi daripada orang lain. Tetapi yang lagi menguatkan kami untuk serius melakukan perniagaan ini, kita melihat perkembangan yang sangat luar biasa daripada Myanmar sendiri. Ya, sebab itulah sebelum Anda meninggal ataupun give up dalam sebuah perniagaan ini, Anda harus pikir bahwa perniagaan ini adalah sangat luar biasa sekali. Kamu perlu kenali dan dalami apa sebenarnya Shuanghor ini ya. Jadi sebab itulah saya memilih tajuk ya pada hari ini. Tapi sebelum kita lanjut ya, saya ingin feedback ataupun saya ingin ketahui dulu siapa orang baru kali pertama join dalam Zoom meeting pada malam ini. Supaya mungkin saya akan kaitkan sedikit latar belakang ataupun mungkin dalami sedikit siapa sebenarnya ataupun apa sebenarnya Shuanghor ini. Bolehlah ketik mungkin satu-satu siapa orang yang baru ya, pertama kali join dalam meeting ini ya. Boleh ketik sebelum kita lanjut. Oke, kalau semua sudah apa ya? Kalau ramai yang sudah kenal Shuanghor ini ataupun sudah beberapa kali gabung dalam Zoom meeting ini, saya lebih tekankan kepada motivasi ataupun kenapa kita harus serius melakukan perniagaan Shuanghor ini. Oke, kalau semua sudah anggota yang sudah ya sudah apa ya? Sudah mengenali Shuanghor ini lebih awal, kita teruskan saja. Baik. Oke, tanya kepada Anda yang menghadiri Zoom meeting pada malam ini. Sebab ini sangat penting. Kalau kita lihat ya, ini satu pernyataan yang hebat bagi saya sendiri. If you are hanging out with 9 broke people, guess who is the next one? Jadi kalau kita sentiasa bersama dengan orang-orang yang negatif, orang yang bankrupt, atau orang yang nggak berjaya, kalau 9 orang yang sentiasa Anda bersama, berarti orang yang ke-10 itu siapa dia?
Jadi Anda tahu jawabannya. Jadi sangat penting untuk mengetahui ataupun mengenali orang-orang yang sukses. Supaya kita sendiri lebih positif, kita mengetahui setiap perkara yang baik supaya kita sendiri berjaya dalam hidup kita. Kalau Anda bergabung dengan orang yang negatif, orang yang selalu tidak mencari peluang, berarti kita juga adalah orang-orang yang tergolong bagi orang-orang seperti itu. Itu sangat penting. Jadi kita tahu kenapa kita gabung dalam Zoom meeting ini sebab kita mencari sesuatu yang lebih baik untuk kehidupan kita di masa akan datang. Baik, adakah Anda benar-benar mengenali perniagaan dan peluang dalam Shanghai ini? Oke, kita sebenarnya dalam satu lorong ya, semada kita melihat lorong ini dalam keadaan yang apa ya, keadaan yang benar-benar kita tahu hala tujuannya ataupun tidak. Adakah kita berada dalam keadaan yang jelas melihat masa depan Shanghai ini atau tidak? Itu terpulang pada Anda. Ada mungkin yang baru kenal Shanghai ini dalam sebulan, 2 bulan, ataupun belum sampai 1 tahun, kita sudah mulai meragui. Sedangkan kita tahu bahwa Shanghai ini sudah berada dalam pasaran lebih daripada 30 tahun. Jadi itu yang saya bawa Anda berpikir, kenapa kita perlu bertahan dalam Shanghai, dan adakah Anda sendiri benar-benar tahu perniagaan Shanghai ini, dan apa sebabnya kita terus berada dalam Shanghai. Itu yang kita pikirkan. Sebab ilmu ini penting. Keberadaan kita dalam Zoom meeting ini sangat penting. Sebab disitulah kita akan mengenali lebih dalam tentang perniagaan Shanghai. Macam diri kami juga, kami telah melakukan terlalu banyak perniagaan, bukan saja MLM. Sebab itulah kami bertahan lama dalam Shanghai ini disebabkan Shanghai ini sangat luar biasa. Shanghai ini lain daripada perusahaan yang lain, ya. Sebab itulah saya selalu mengingatkan supaya sabar. Kita harus tingkatkan ilmu kita supaya kita lebih kenal Shanghai ini. Baik, serius bersama Shanghai. Bagaimana kita ini serius bersama Shanghai? Kita kena kenal diri kita. Semuanya bermula daripada diri kita sendiri. Ketahui ujung pangkal dengan teliti. Kenapa kita berada di sini? Selalu bertanya pada diri kita. Selalu berfokus pada diri kita. Jangan berfokus kepada orang lain. Sesuatu perkara berlaku disebabkan diri kita sendiri. Yang mungkin tidak cukup ilmu, ataupun kita selalu mendengar daripada keluhan di luar sana. Dan kita juga tidak menambah ilmu di dada. Ya, itu yang membuatkan kita mungkin semakin lama semakin pudar semangat kita untuk melakukan bisnisnya. Dan harus tanya pada diri kita juga, kenapa Anda diperkenalkan dengan perusahaan Shanghai ini? Kenapa kawan kita atau saudara mara kita memperkenalkan pernikahan Shanghai ini? Tentu ada sebab. Satu karena peluang, satu karena kesehatan, dan rasanya kebutuhan. Mungkin kawan kita itu melihat kebutuhan diri kita sendiri. Keperluan bagi orang-orang Malaysia lah. Arti kata lain, ialah apa yang kita mau. Dan siapa Shanghai? Adakah Anda benar-benar kenal Shanghai ini? Nah, kalau Anda kenal dan tanya, tapi bagi saya sendiri, saya masih perlukan, masih mendalami diri saya ini perlu ada pengetahuan tentang lebih dalam tentang Shanghai. Bukan Shanghai ini tentang produknya, tentang marketing plan-nya perlu lagi. Adakah kita benar-benar tahu tentang itu? Dan apa keistimewaan produk? Adakah kita tahu bagaimana kita memperjelaskan produk ini kepada orang lain? Dan kenapa perlu diambil oleh orang, semua orang? Adakah kita tahu ilmu itu semua? Jadi itu yang perlu kita ketahui ya. Dan adakah perlu menggunakan semua produk tersebut? Kalau kita lihat rangkaian produk itu, memang banyak. Tetapi mungkin ada yang hanya berfokus pada COKP ini saja. Dan tidak melihat kebaikan atau kelebihan produk lain. Sebab itulah sangat penting sentiasa bertanya ataupun belajar, bersedia untuk belajar mengetahui ilmu-ilmu tentang kehebatan produk Shanghai. Dan di mana hala tuju Shanghai di masa akan datang? Adakah kita tahu? Adakah kita yakin? Adakah kita bersedia untuk melangkah seterusnya bersama dengan Shanghai? Kalau Anda tidak tahu, Anda belum yakin, berarti kita belum mengenali Shanghai ini.
Karena ada orang yang bertahan dalam Shuangho ini lebih 30 tahun. Tanya diri Anda, kenapa mereka bertahan begitu lama dalam Shuangho itu ya? Dan apakah kebutuhan, keperluan hidup Anda sekarang? Kadang-kala kita mencari peluang, sentiasa mencari peluang, ini lagi baik, itu lagi baik. Sedangkan di hadapan mata kita ini sudah ada perusahaan yang hebat, tapi kita masih lagi mencari peluang lain. Kadang-kala kita merasakan bahwa oh, Shuangho ini susahlah, lambatlah, tetapi saya akan perlihatkan kepada Anda. Mungkin Anda mungkin memikirkan tentang tantangan, cabaran tentang Shuangho ini, tapi lihat. Sebab itulah kenapa saya pilih Myanmar ini. Karena latar belakang ataupun orang-orang di Myanmar sebenarnya jauh banyak tantangan daripada mungkin daripada kita ini sendiri. Sebab itulah saya pilih negara Myanmar. Bagaimana kehebatan mereka, kesedaran mereka, kenapa mereka serius benar-benar melakukan ini. Walaupun pemerintah mereka melarang. Sehingga sekarang ya, nanti saya akan kongsikan seterusnya nanti. Baik. Mungkin saya pertunjukkan yang dulu ini ya, Shuangho Double Crane before and now. Oke, jadi kita tonton dulu video ini ya. Oke. Suaranya tidak ada videonya. Ya, sekejap ya. No sound. Ya, sound. Oh sorry ya, sound ya. Oke, baik. Oke, itulah serba sedikit tentang perusahaan Shuangho ya, yang telah bermula sejak 1987. Kalau kamu lihat sendiri, kalau Anda serius melihat video yang telah dikongsikan tadi, Anda paham siapa sebenarnya Shuangho ini. Kayak apa kita ada harapan dan juga kita mempunyai peluang yang hebat kalau kita terus bersama dengan Shuangho ya. Baik. Jadi kita fokus pada KP Plan Business ya. Seperti mana yang diperjelaskan oleh pemimpin sistem kita yaitu Ku Chen Chun ini. One KP Business Plan ini adalah satu penerbangan ke surga impian. Ini satu makna yang sangat dalam ya. Karena
Kenapa beliau mengatakan ini? Karena sudah ramai yang berubah hidup apabila serius ya, betul-betul serius melakukan perniagaan Shuanghu ini. Jadi sebenarnya Shuanghu ini ataupun plan ini bermula pada tahun 2017 ya, dan secara resminya pada Januari 2018. Semuanya bermula daripada Taiwan. Dan seterusnya Myanmar ini sudah bermula sebelum Plan 11 ya. Mereka sudah menjalankan perniagaan Shuanghu ini sebelum kedatangan plan ini. Tetapi kenapa mereka melakukan dengan begitu hebat sekali? Walaupun tidak menggunakan plan 11 cafe ya. Berarti mereka sadar bahwa peluang perniagaan Shuanghu ini sangat hebat disebabkan kopinya yang hebat ya. Jadi saya tunjukkan kepada Anda kenapa saya pilih Myanmar, karena orang-orang Myanmar berbondong-bondong mengambil peluang ini. Inilah inspirasi CEO Cafe di Myanmar 2017. Cafe Plan 11 datang pada 2018. Tapi sebelum itu, kenapa mereka boleh berjaya dengan produk kopi ini? Sebab mereka melihat satu peluang untuk mengubah nasib mereka. Rata-rata orang Myanmar ini adalah latar belakang mereka ini adalah petani, pekebun. Dan mereka tiba-tiba mendapat satu peluang dengan produk kopi ini. Mereka tidak lepaskan begitu saja. Mereka serius melakukan perniagaan Shuanghu ini dengan satu produk. Dan bayangkan ya, masa peluncuran kantor ya di Myanmar ini, mereka berbondong-bondong berebut untuk ini adalah apa ya? Masa ini adalah masa peluncuran yang berdekatan dengan satu mall ya. Begitu ramai sekali. Jadi mereka merasakan inilah satu peluang untuk mengubah kehidupan mereka. Lihat di sini. Kehangatan CEO Cafe di Myanmar dari siang hingga ke malam. Bagaimana mereka melakukan perniagaan ini? Mereka beli satu box, satu kotak, lepas itu mereka buat jualan secara inciran. Ya, habis itu beli lagi. Jadi kita boleh bayangkan bagaimana kepayahan, cabaran, tantangan mereka. Mereka ini lebih boleh dikatakan lebih apa ya? Lebih susah. Cabaran mereka lebih mencabar daripada kita. Tetapi kenapa mereka boleh berjaya? Jadi pikirkan kepada Anda yang mempunyai ruang lagi untuk melakukan dengan lebih senang. Dengan plan 111. Lagi senang. Jadi berbalik kepada cerita Myanmar ini, kenapa mereka boleh berjaya? Sedangkan masa itu belum lagi ada KP Plan 11. Ya bayangkan. Oke, dan seterusnya. Setelah mereka melihat ini, mereka terus berbagi. Inilah tindakan yang sangat penting sekali. Action. Kalau hanya Anda saja yang memikirkan tentang peluang ini tanpa membantu jaringan Anda tidak akan berjaya. Lihat saja gambar ini. Mereka masuk ke kampung-kampung, duduk begitu saja, tidak perlu ada satu tempat yang selesa. Tetapi semangat mereka itu untuk melakukan bisnis ini sangat hebat lah, boleh dikatakan hebat. Sebab itulah mereka ini boleh berjaya dalam masa yang singkat ya. Lihat saja perjumpaan ini BOP, pelatihan di Myanmar, sehingga memberi arahan pun terpaksa berdiri di atas meja. Ya, kita boleh nampak sendiri, boleh rasakan ya. Dan apabila mereka menghadiri satu pelatihan, mereka serius, semua pegang buku, catatkan, sebab ilmu ini sangat penting. Sebab itulah mereka benar-benar belajar tentang produk ini, bagaimana memperkembangkan, sentiasa hadir dalam meeting, pertemuan. Inilah yang berlaku. Dengan tindakan mereka ini, mengikut sistem yang ada, maka berlaku ke satu keluar biasaan. Semakin berkembang. Momentum mereka luar biasa. Berkembang bukan mengambil setahun ya, dari hari ke hari. Kalau mengikut cerita yang disampaikan oleh beberapa diamond daripada Myanmar, mereka ini sentiasa bersama. Mereka tidak lakukan dengan cara tersendiri. Sistem sudah ada. Kita hanya ikut apa yang telah disediakan oleh perusahaan ataupun syarikat.
dan berlaku seperti ini. Kehangatan luar biasa warga Myanmar, bayangkan begini. Dan saya ingatkan kepada Indonesia lah ya, karena Indonesia ini mempunyai jumlah penduduk yang wow, sampai 320 juta, 280 juta. Luar biasa, Malaysia hanya 32 juta. Indonesia akan berlaku seperti ini. Jadi kepada warga Indonesia, jangan lepaskan peluang ini. Walaupun mungkin Anda ada tentangan untuk melakukan ini, tetapi jangan lepaskan. Jangan lagi memikirkan tentang peluang-peluang yang lain. Sebab Myanmar sudah tunjukkan. Selepas itu, Myanmar mendapat yang ini. Bayangkan, seminar Vice Manager di Myanmar saja, lihat di sini. Adakah ini berbaloi? Apabila mereka serius, semuanya berjaya. Dan lihat, seterusnya, telah melahirkan 600 senior vice manager seluruh Myanmar. Ini senior manager pada tahun 2000 awal lagi ya. Jadi apa yang penting di sini? Education is the key to success. Maksud dari sini, kita perlu belajar. Kita kosongkan minda Anda, apa yang Anda pelajari daripada perusahaan lain, ambil sedikit yang mungkin yang kamu perlu dari situ, tapi ikut sistem yang disediakan oleh Shuangho. Jadi ilmu itu sangat penting. Di mana kita dapat ilmu ini? Melalui pertemuan seperti ini. Melalui pertemuan dianjurkan oleh upline ataupun perusahaan. Itulah. Jangan lepaskan peluang ataupun tidak menghadiri apa saja pertemuan yang dianjurkan sama ada upline ataupun perusahaan. Sebab itulah yang membuatkan Anda akan lebih kuat, lebih tekun, lebih serius, dan sadar tentang kepentingan ilmu untuk menjalankan perniagaan ini. Ya, baik. Jadi pada September ya 2017 ini adalah pertemuan Diamond Myanmar. Bayangkan begini ramai ya Diamond di Myanmar. Dan Indonesia tidak akan lama lagi akan berlaku seperti ini. Ini satu tsunami yang berlaku di Indonesia nanti ya. Lihat ya, tengok. Perhimpunan pengedar di Majelis Anugerah Diamond di Kuala Lumpur, mereka datang beramai-ramai. Ini semua Myanmar. Datang ke Kuala Lumpur untuk menghadiri Majelis Anugerah Diamond. Ya. Dan saya akan tunjukkan kepada berapa ramai yang diamond ada di Myanmar sekarang. Dan berapa vice manager, berapa senior vice manager. Luar biasa banget ya Bapak Ibu. Dan ini contoh-contoh diamond ini yang saya dapat sedikit yang saya ambil lah. Kenapa double crane? Sebab di Myanmar dipanggil double crane, di Taiwan pun double crane ya. Ini nama dahulu. Tapi di Malaysia, Singapura, Indonesia dipanggil sebagai Shuangho. Dan selain daripada namanya ada dua double crane ya. Ini awal 2018 ya. Ini ada awal lagi 2017 pun ada. Ya, baik. Ini adalah beberapa diamond yang telah dianugerahkan lebih awal daripada kita semua dari tahun 2018 ya. 2018 ini baru saya kenal Shuangho. Sehingga sekarang sudah mencapai 7 tahun lebih kami berada dalam Shuangho ini. Baik. Ini dua pasangan yang baru dianugerahkan level yang tertinggi yaitu Gold Diamond yang kami hadiri baru-baru ini di Johor bersama-sama dengan upline kita Miss Gan, Triple Diamond Miss Gan ya. Dan cerita mereka ini luar biasa. Anda tahu latar belakang mereka? Yang suami ini Naing Aye ini latar belakang dia adalah seorang pekerja buruh ataupun dalam bahasa Indonesia pekerja bangunan lah ya, membuat bangunan tuh. Itu kerja beliau. Kenapa mereka datang ke Singapura? Karena kepayahan hidup di Myanmar, mereka mencari rezeki di Singapura. Dan yang sebelah nanti istri dia sebelum itu masa datang ke Myanmar belum kenal lagi, juga datang ke Singapura bekerja sebagai accountant. Jadi latar belakang mereka ini berbeda. Tetapi bagaimana mereka dipertemukan? Mereka dipertemukan apabila dua-dua mengambil keputusan untuk bergabung dalam perusahaan Shuangho ini. Dan disitulah mereka bertemu dan mengenali satu sama lain, mempunyai misi yang sama,
saat itu dijodohkan. Disitulah mereka dijodohkan, mempunyai misi sama untuk mengubah hidup. Mereka lakukan ini sebagai part time. Tapi latar belakang ini adakah mereka ini orang yang senang? Tidak. Tetapi mereka sadar, mereka datang ke negara orang lain untuk mencari rezeki, tetapi terjumpa peluang dengan Shanghai. Dan mereka serius buat dan menjadi gold diamond sekarang ini. Bayangkan perubahan hidup yang mereka telah kecapai sekarang ini. Daripada orang-orang biasa menjadi gold diamond. Dan tanya pada diri Anda, adakah Anda sama dengan tantangan yang mereka hadapi masa mereka memulakan pernikahan ini? Bisnis mereka selepas itu, mula-mula sekali, apabila mereka mulakan pernikahan ini, sudah mencapai level yang dikira diamond, ya, sudah mereka lakukan diamond, tiba-tiba pemerintah Myanmar melarang, tidak mengizinkan perniagaan MLM. Berarti semua rangkaian mereka hilang. Kalau Anda yang menghadapi tantangan seperti itu, adakah Anda akan bangkit semula? Sedangkan masa itu mereka sudah naik ke diamond, tapi belum capai gold diamond, jatuh semula. Habis semua yang mereka telah usahakan. Jadi bagaimana mereka bangkit semula? Cerita yang sangat menarik. Mereka mempunyai upline yang sangat luar biasa, yang memberi mereka semangat, membimbing mereka bagaimana untuk terus berjuang, bagaimana mereka bangkit semula dengan cara mereka sendiri. Dan naik semula. Dan bangkit dengan lebih semangat, serius, dan jadi gold diamond. Bayangkan, di negara sehingga sekarang pemerintah Myanmar masih melarang perniagaan MLM. Masih melarang. Jadi mereka ini berada di Singapura dan melakukan perniagaan di Singapura dengan mungkin cara yang mereka upline rancang sendiri, dan mereka masih boleh melakukan dengan orang-orang Myanmar yang berada di Singapura, Malaysia, dan beberapa negara yang lain. Tapi masih mampu menjadi gold diamond. Jadi bayangkan kita di Malaysia, di Indonesia, yang tiada tantangan daripada pemerintah, tapi masih kita tidak mampu melakukan perniagaan ini. Tanya diri Anda. Orang yang mempunyai tantangan, pemerintah yang memberi tantangan, tapi mereka masih juga berjaya melakukan bisnis ini. Bayangkan, begitu hebatnya tantangan mereka kan. Dan siapa upline mereka yang luar biasa ini? Yang ini. Gold Diamond Sim Chin Tong. Beliau ini sudah berada dalam perniagaan Shanghai ini lebih kurang 30 tahun. Mempunyai latar belakang yang sangat luar biasa, sangat humble, dan baru dianugerahkan juga dengan Gold Diamond. Berarti dalam Shanghai ini tidak ada perlombaan untuk menjadi Gold Diamond. Yang penting Anda yakin, tabah, dan tahu masa depan Anda kalau Anda terus berada dalam Shanghai. Itu yang sangat penting. Dan beliau juga kan, tengok, kalau saya bacakan di sini, beliau berkongsi bahwa pengalaman paling tidak dapat dilupakan dalam Shanghai ialah perjalanan membangunkan pasaran Myanmar. Beliaulah yang membantu orang-orang Myanmar. Pada ketika itu bersama Gold Diamond Lin. Ini Gold Diamond Lin, kalau Anda ke Taiwan, macam Liam Shelley dengan SBM Emily Tan baru-baru balik dari Taiwan, mereka telah melawat rumah Diamond Lin yang 5 tingkat, yang luar biasa. Dan tidak semestinya bukan saja yang dibawa rangkaian beliau, semua boleh melawat tempat itu. Kalau Anda ke Taiwan, kita akan nampak betapa baiknya hati orang-orang Shanghai ini. Mereka terbuka, mereka semua jadi keluarga kita. Ini yang sangat hebat dalam Shanghai. Dan beliau memulakan semuanya kosong setelah Diamond Lin meninggal. Dan beliau mencurahkan usaha tanpa henti, melatih, mendidik rekan kongsi, membangun pasaran selangkah demi selangkah, sehinggalah yang tadi itu daripada memang menjadi diamond. Jadi sepanjang tahun itu pasukannya dibawanya ya telah membimbing lebih daripada 70 diamond, dibawa beliau. 70 diamond, bayangkan.
termasuk double diamond, triple diamond, gold diamond dibawa Sim Chin Tong ini. Sudah ramai gold diamond dibawa beliau. Dan ada 4.000 vice manager, 400 senior vice manager. Berarti tanya diri kita sendiri, kalau kita bertahan dalam Shanghai ini, sebenarnya tidak ada masalah untuk berjaya. Yang membuatkan kita gagal apabila kita give up, kita berhenti, kita hilang kepercayaan pada diri kita. Bukan kita hilang kepercayaan pada Shanghai, tetapi kita hilang kepercayaan dalam diri kita sendiri. Kenapa boleh jadi begitu? Karena kita terpengaruh dengan perkara-perkara di luar sana. Kita mengelakkan daripada pertemuan. Kita mengelakkan daripada pertemuan yang dianjurkan oleh Shanghai. Kita mengelak daripada upline kita. Kita mencari peluang lain, sedangkan dalam peluang Shanghai ini sudah tersedia. Luar biasa. Jadi pikir-pikirkan. Sebab itulah saya pilih Myanmar ini, sebab tentangan yang mereka untuk melakukan perdagangan ini lagi hebat daripada tentangan yang kita jumpa sendiri. Tanya diri kita dengan serius, adakah kita mencari perniagaan yang lain lagi daripada Shanghai? Shanghai ini sangat hebat. Ya. Jadi pikir-pikirkan Bapak Ibu, tuan-tuan dan puan-puan ya. Baik. Saya pertunjukkan lagi ini diamond. Oh, sorry. Ini mana? Oke, ini adalah diamond Malaysia. Jadi coba bayangkan kalau Anda sendiri sudah berada dalam grup diamond yang akan datang. Pikirkan. Oke. Pikirkan. Ini adalah diamond Malaysia dan Indonesia juga akan jadi begini. Saya cukup yakin. Oke, baik. Bapak Ibu, tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang Anda lihat barisan diamond yang tadi ya, itu bukan semua, ada yang tidak termasuk di situ. Tapi latar belakang mereka adalah berbeda-beda, termasuk diri kami sendiri. Saya dulu pun bekerja dengan sebuah kerajaan, tapi sudah retire awal. Yang lain itu ada yang daripada CEO, ada engineer, ada dokter, ada penjual ikan, ada yang penjual buah-buahan, tapi mampu menjadi diamond. Jadi di situ kita melihat ya, tidak perlu Anda jadi hebat untuk melakukan perniagaan ini. Apa yang kita perlukan ialah kesadaran diri kita untuk mencari peluang dan untuk merebut peluang ini melalui KP Plan 111 yang sudah tersedia. Dan ini akan mengubah kehidupan kita sebenarnya. Dan Anda semua sudah paham, apa itu KP Plan 111? Ini adalah plan yang paling mudah, paling gampang. Kenapa kita masih tidak boleh berjaya? Tanya diri Anda. Kalau Anda masih tidak dapat mempengaruhi atau membawa rekan Anda atau teman Anda, berarti ilmu kita belum cukup. Kesadaran kita untuk melakukan bisnis ini belum kuat. Kita masih tidak nampak peluang dalam Shanghai kalau kita masih tidak berjaya melakukan plan ini. Karena sudah ramai yang berubah hidup melalui plan ini. Terutama sekali yang saya tunjukkan pada
Bapak Ibu tadi daripada Myanmar dan juga diamond-diamond tadi. Anda tidak perlu cepat, pantas dengan laju menjadi naik level, tapi Anda perlu bersedia mengetahui, menimba ilmu untuk mengerti setiap produk dan sistem yang ada dalam Shanghai. Mungkin ada di antara Anda yang belum masuk dalam sistem Shanghai, tetapi Anda mempersoalkan kenapa saya tidak boleh berjaya, sedangkan Anda sendiri tidak melakukan dengan secara serius. Tanya pada diri Anda sendiri, karena KP Plan ini benar-benar mengubah kehidupan kita dengan perusahaan yang hebat. Secangkir kopi ini akan mengubah kehidupan Anda. Sebenarnya sudah ada ramai yang berubah hidup, tapi ramai juga yang give up. Orang yang give up, orang yang berhenti adalah orang yang mula tidak mempercayai pada diri sendiri. Bukan tidak mempercayai perusahaan ini, tetapi tidak mempercayai sendiri, dan bila Anda tidak percaya, semakin lama semakin akan turun keyakinan Anda pada diri Anda sendiri. Nah, itulah penyebabnya kenapa orang menjadi lemas, tidak serius lagi melakukan ini. Ya, jadi ini kesaksian bagi diri kami sendiri. Semasa kami melihat peluang ini, kamu perlu ada satu alasan yang sangat kukuh untuk melakukan ataupun merebut peluang yang ada. Terutama sekali dalam Shanghai ini. Ini anak kami. Perbedaan anak kami yang sulung, yang pertama dan kedua itu 10 tahun. Dan kami melihat, ini saya sengaja ambil gambar yang lama ini, mereka memandang ke depan, kami memikirkan apa masa depan anak kami ini kalau kami tidak mencari merebut peluang. Dan sebenarnya kami ini yang pembisnis, apa saja peluang yang kami nampak kami akan rebut. Tetapi sebab itulah kami dengan seriusnya, sungguh-sungguh berbagi kepada Anda, Shanghai ini adalah satu perusahaan yang telah mengubah kehidupan kami 360 derajat. Sebab itulah sehingga sekarang sudah kami berada dalam Shanghai ini sehingga 7 tahun. Kami masih tidak melakukan perniagaan lain, walaupun ramai yang ingin memperkenalkan kepada kami perniagaan lain, tapi kami tidak yakin dengan perusahaan lain. Mungkin dalam awal 1 tahun, 2 tahun, mungkin ya kamu akan dapat penghasilan, tetapi adakah perusahaan lain itu akan bertahan? Sebab kami semua sudah lalui ini. Sebab itulah kami sentiasa melihat, mengingatkan rangkaian kami supaya serius, terus kukuh kuat untuk melakukan perniagaan Shanghai ini. Baik, sebab itulah kenapa kami boleh cepat, kenapa kami boleh mencapai level yang tertinggi sekali dalam Shanghai, sebab kami mau untuk diri kami, dan kami mau sediakan untuk masa depan anak kami mau semua apa yang kami telah lalui sebelum ini, kami akan ubah dan akan mendapat kehidupan yang lebih baik. Sebab itulah kami serius. Kami bukan hebat, tapi atas dasar kesadaran dan kemauan kami untuk berubah, sebab itulah kami mencapai ini. Tidak perlu ikut macam kami begitu cepat. Tidak perlu, enggak usah. Yang penting sekali Anda perlahan, laju itu terpulang pada Anda. Yang penting ikut sistem dan terus lakukan dengan serius. Kecepatan kami ini bukan kehebatan kami, tapi kemauan kami yang mau. Itulah jadi seperti itu. Jadi teruskan Bapak Ibu. Jangan give up, jangan berhenti. Ini jadi kami sangat bersyukur dengan keluarga kami yang ada sekarang ini. Kami ada 3 gadis, anak perempuan, yang satu itu sudah jadi SPVM, satu sudah jadi vice manager, dan yang satu lagi masih di SMA dan tetap akan menjadi keluarga Shanghai. Jadi kami semua keluarga Shanghai dan tetap kami wariskan semua yang ada pada kami kepada mereka juga. Jadi kita ini satu membina kehidupan keluarga, masa depan keluarga yang lebih baik. Bukan saja untuk keuangan, tetapi juga untuk kesehatan. Karena kita ada produk yang hebat. Jadi apa yang kita perlu itu kita berikan kepada anak kita. Kita sudah sediakan satu harapan kehidupan yang lebih baik untuk anak kita. Bukan saja keuangan, tetapi kita sudah sediakan satu produk yang baik untuk anak-anak kita juga, keluarga kita. Sebab itulah tajuk yang saya pilih itu, adakah Anda benar-benar kenal dengan Shanghai? Bukan saja peluang, tetapi juga untuk kesehatan dan untuk masa depan anak-anak kita. Ya,
Pikir-pikirkan. Dan saya tunjukkan ini, saya bersyukur dengan apa yang ada. Kerana Shuangho inilah setiap mobil dan motor yang ada di sini semuanya daripada Shuangho. Sebab itulah semua nomor ini 769, semuanya ada arti. 769 mempunyai arti untuk diri kami juga dengan tim kami ya. Dan tengok, saya sangat sebelum itu saya tidak memiliki motor ya. Maksud saya boleh beli, tapi oleh karena ada kelebihan semuanya saya gunakan. Jadi kehidupan sekarang ini saya rasakan satu kehebatan dalam hidup saya sendiri dan kawan-kawan dan keluarga terutamanya. Nah, inilah yang saya miliki daripada Shuangho. Kamu lihat saya drive dengan Harley Davidson saya dengan masih memakai pakaian karena saya bangga dengan one cup apa dia? Sana can change your life. One cup of coffee can change your life. Pasal kopi inilah mengubah kehidupan kami. Jadi kepada Anda yang masih ragu-ragu, masih takut, masih tidak kurang yakin dengan ini, sebab itu saya pertunjukan ini. Dan saya memang pemain golf sebelum ini, sekarang lagi lah main golf di mana-mana. Sebab kebebasan waktu adalah yang sangat penting dalam hidup kita. Selain daripada kesehatan dan keuangannya. Baik. Ini sangat penting. Mindset is everything. Semua daripada mindset kita. Kalau mindset kita tidak ready untuk kembangkan, maka kita akan stuck dengan mindset yang tidak betul. Sebab itulah mindset is everything. Apa itu mindset? Why 90% is mindset? It's very important in network marketing. Sangat-sangat penting. Bagaimana kita train mindset kita ini? Melalui ilmu yang kita pelajari, melalui daripada orang yang telah melakukan bisnis ini. Dari situlah kita akan mengubah mindset kita, persepsi kita tentang network marketing ini, dan terhadap orang lain, terhadap keseluruhannya daripada apa yang kita pelajari ya. Baik. Jadi change your mindset. Bagaimana? Apabila kita mengubah mindset kita, maka why itu akan berubah. Change your why. Change your what. Why? Kenapa kita perlu ubah mindset? What? Apa yang kita mau buat? How? Bagaimana? How itu bagaimana kita nak buat? Di mana kita perlu tahu itu semua. Dan who? Change your who. Jadi mindset kita betul, maka semuanya akan berubah. That's why itulah mindset is everything. Ini sangat penting. Ada dua jenis mindset ya. Satu, growth mindset. Dua jenis mindset ini penting yang perlu saya berkongsi kepada Anda. Saya tahu ada beberapa orang yang mungkin lebih pintar, lebih tahu tentang ini, tapi saya berkongsi kepada yang mungkin ini untuk refresh balik. Kenapa mindset ini sangat penting? Growth mindset dengan fixed mindset. Apa bedanya? Ya, growth mindset dengan fixed mindset. Tadi pun ada Ibu Murani kongsi dalam grup kita juga. Apa itu? Kita lihat ya, bedanya. Growth mindset ini, I can learn anything I want to. Berarti dia bersedia untuk belajar. Growth mindset. Kalau apa yang dia mau kan. Tapi fixed mindset ini, I'm either good at it or I'm not. Dia melabelkan diri dia. Maybe I'm not good in that. Lebih kurang begitu. Ya. Membataskan kemampuan itu fixed mindset. Dia tidak mau. Satu, when I'm frustrated, I persevere. Tengok. Dia frust pun masih ada semangat untuk belajar seterusnya. But kalau fixed mindset, I'm frustrated, downline saya sudah tiada, upline saya tidak bantu, now I'm give up. That is fixed mindset. Dia tidak berubah, ya. Kalau growth mindset, I want to challenge myself. Itu mindset yang positif. Tapi kalau fixed mindset, I don't like to be challenged. Ada cebaran, ini tantangan, dia tidak suka. Ada satu tantangan, oh ini tidak boleh. Itu fixed mindset. Lain daripada itu, when I fail, I learn. Itu growth mindset. Saya gagal, saya perlu belajar lagi. Belajar, terus belajar. Tapi kalau fixed mindset, when I fail, I'm no good. Saya tidak baik. Balik-balik dengan negatif yang tidak baik. Dan itulah yang kita akan dapat. Info. Saya tidak bagus, saya tidak bagus.
memang tidak bagus, itu fixed mindset. Nah, daripada itu, if you succeed, I'm inspired. Oke, kalau rekan kita berjaya, oh, saya sangat inspired dengan pencapaian kawan saya. Tapi orang yang fixed mindset, if you succeed, I feel threatened. Tercabar dengan pencapaian orang lain. Itu fixed mindset. Semuanya negatif. Oke, nah seterusnya, my effort and attitude determine everything. Dengan usahanya dan sikapnya menentukan kesemuanya. Sikap dan usaha itu menentukan pencapaian kita. Oke, itu yang menentukan pencapaian kita ya. Tapi dalam fixed mindset itu, my abilities determine everything. Saya ini tiada mampu, tiada kemampuan saya itu semua. Saya tiada duit. Suami saya begini. Itulah fixed mindset. Banyak cabaran. Saya tidak ada motor. Itu semua fixed mindset yang dia tidak bersedia untuk berubah. Jadi fikir-fikirkan tentang ini. Ini semua cuma saya berkongsi, berbagi kepada Anda agar kita sendiri refresh tentang kenapa kita beli gagal, kenapa kita beli berjaya. Ini perbedaannya ya Bapak Ibu. Jadi ciri-ciri usahawan yang memiliki mindset yang betul ialah ini. Suka belajar dan cintakan ilmu. Inilah orang-orang yang berjaya. Dia cinta dengan mindset yang betul. Kedua, menyahut dan cintakan cabaran. Berarti apa saja cabaran dia akan hadapi. Pastinya ada penyelesaian. Tapi orang yang mindset yang stuck ini, dia bilang, oh cabaran, oh tidak boleh buat. Begitulah. Kan? Kemudian berani ambil tindakan. Tindakan apa? Apa saja tindakan, kita kena yakin. Itulah, keyakinan ini sangat penting. Jadi kita kena berani. Kita berani lakukan, kita berani berjumpa dengan orang. Kita berani menegur kalau perkara itu tidak betul. Jangan biarkan. Jadi sentiasa berani ambil tindakan yang betul. Berdisiplin dan berwawasan tinggi. Disiplin itu sangat penting. Disiplin is everything. Tiada disiplin kita tidak boleh pergi jauh. Dan tiada wawasan juga tidak boleh pergi jauh. Jadi kita mempunyai wawasan. Wawasan ini kita boleh bayangkan apa yang akan berlaku akan datang. Sebenarnya perusahaan ini sudah sediakan. Sekali lagi revolusi yang baru. Wow, lagi hebat. Ya, dengan new revolution ini, maka kita akan dapat satu lagi cara untuk bagaimana kita perkembangkan bisnis ini. Ya, Bapak Ibu. Dan kelima, kita mempunyai keinginan diri dan komitmen yang tinggi. Komitmen ini lagi penting. Semuanya yang penting lah ya. Ini semuanya berkaitan dengan mindset yang betul. Banyak mendengar, sabar, hadapi kritikan, penolakan, dan cabaran. Ini balik-balik kita camkan. Sabar. Itu karena sabar. Tapi bukan hanya sabar, kena ambil tindakan juga. Kalau bersabar tanpa melakukan tindakan itu pun tidak baik juga. Dan biasakan kalau kita berjumpa dengan satu cabaran, komen daripada luar sana, jangan bertahan untuk melawannya, bukan gitu. Karena sabar, biarkan, cari penyelesaian lebih baik. Hadapi dikritikan itu dengan cara yang betul. Bukannya kita melawan bila orang, kau punya produk tidak bagus, kita juga lawan. Jangan. Kita ada satu cara dengan bagaimana kita mengatasi cabaran-cabaran seperti itu. Ataupun contoh, dia minum CEO cafe, dia puning kepala, kita sudah panik, kemudian macam-macam, itu satu cabaran, kita tidak tahu macam mana mau jawab. Bagaimana kita mau tahu tuh? Belajar, cari ilmu bagaimana untuk menjawab. Itulah maknanya, jangan lepaskan peluang untuk turut serta dalam apa juga pertemuan dalam Zoom ataupun di apa saja yang dianjurkan oleh upline dan perusahaan. Berpikir jauh dan berpendirian teguh. Baik. Jadi macam mana bisnis berubah lebih baik? Kalau mindset dan ilmu pun tak upgrade. Berarti kita mesti upgrade diri kita nih. Bagaimana upgrade? Berdamping dengan orang yang sudah berjaya, berdamping dengan orang yang positif, berdamping yang sedia membantu Anda. Jangan mendengar orang di luar sana. Sebab di luar sana ini lagi banyak negatif daripada positif. Sebab itulah sangat sedikit orang berjaya, ramai yang tidak berjaya. Jadi pilihan Anda, mau ikut orang yang ramai yang tidak berjaya atau mau ikut orang yang sedikit yang berjaya. Orang yang berjaya nih, untuk berjaya ini bukan senang. Bukan mudah, bukan gampang, banyak cabarannya.
Sebab itulah mindset itu amat penting kita perbetulkan. Ya, Bapak Ibu. Baik. Mindset sebagai usahawan ini dalam bisnis, bila Anda mindset yang jelas, ilmu bisnis yang banyak, tindakan yang konsisten, yakinlah bisnis dan sales Anda boleh melonjak ke tahap yang lebih baik dari sebelum ini. Tak percaya? Coba bertindak dengan mindset yang positif. Jadi itu adalah aset yang sangat berharga untuk melakukan bisnisnya, Bapak Ibu. Oke, jadi mindset ini tentang attitude, sikap kita, behavior, perangai kita, action adalah solutionnya. Apa saja masalah, tindakan itu adalah solusinya. Dan baru kita dapat keputusan, result, dan barulah kita dapat satu pencapaian yang lebih baik. Ya, inilah attitude kita. Dia sentiasa dalam golongan mindset yang betul. Oke, baik. Dan disiplin ini sangat penting. Semua perkara dalam hidup kita tanpa disiplin kita tidak akan capai. Apa saja yang kita lakukan dalam hidup ini tanpa disiplin kita tidak akan capai. Jadi disiplin adalah nomor satu dalam hidup kita. Semuanya berkaitan, ya. Apapun yang kita capai, disiplin adalah sangat penting. Oke, dari sekarang saya bawa Bapak Ibu semua, teman-teman semua, kawan-kawan yang ada dalam Zoom meeting ini, evaluasi diri kita. Evaluasi maksudnya cek diri kita balik. Ya, cek diri kita, mungkin duduk bersama dengan keluarga yang tersayang, suami yang tersayang, cinta tersayang. Bagaimana tahap kesehatan kita sekarang? Adakah kita dalam kondisi yang betul? Adakah kita masih makan obat-obatan untuk di tubuh badan kita? Evaluasi. Kalau Anda tidak memikirkan tentang itu, kita tahu apa akibatnya nanti. Kita ada produk yang baik, tapi kita tidak bawa berkongsi kepada orang lain. Kita tidak bawa berbagi kepada orang lain. Yang lagi berat, kalau kita tidak memikirkan kesehatan diri kita sendiri. Nah, jadi evaluasi dari awal tahun hingga sekarang ini, sudah bulan September. Bagaimana tahap kesehatan kita? Nah, pikirkan. Keuangan. Bagaimana kondisi? Sudah banyak tabungan kah dalam hidup, dalam bank? Pikirkan. Kalau masih kurang, apa tindakan kita? Pikirkan. Kalau kita tidak bertindak sekarang, kita sudah boleh bayangkan apa yang berlaku, keuangan kita akan bertambahkah dalam setahun dari sekarang, 2 tahun atau 3 tahun. Kita sudah pikirkan bagaimana kita menambah keuangan. Adakah Anda melakukan perniagaan yang lain, bisnis yang lain, yang mempunyai modal yang lebih besar? Sedangkan dalam Syahwar ini sudah tersedia, menunggu Anda untuk serius lakukan. Kita tahu bagaimana untuk mendapat keuangan melalui perniagaan Syahwar ini. Melalui KP Plan 11, melalui bagaimana kita berbagi pada orang lain. Ya? Nah, ini yang saya sebutkan tadi, simpanan kita bagaimana. Tabungan untuk anak-anak kita. Tabungan untuk diri kita sendiri. Kalau tabungan untuk diri kita sendiri pun belum ada, tanya diri Anda, apa yang perlu kita buat? Nah, apalagi kalau kita ini nggak ada uang pensiun, umur kita ini semakin meningkat. Selagi kita masih kuat sekarang, selagi kita lebih baik kita serius lakukan ini daripada bila kita sakit, bila kita sudah uzur, kita sudah tua, baru kita memikirkan tentang keuangan. Jadi pikirkan, inilah saya bawa evaluasi diri kita semula. Dan seterusnya pencapaian. Kalau sudah berapa lama Anda dalam Syahwar ini? Adakah masih 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 3 tahun? Di mana pencapaian Anda? Kalau pencapaian Anda masih di situ, stuck di situ, apa masalahnya? Apa yang kurang pada diri Anda? Balik pada mindset tadi. Kan? Jadi sebenarnya kesadaran ini hanya diketahui oleh diri kita sendiri. Kita sendiri yang tahu. Kalau pencapaian tidak tercapai, berarti kita tahu kenapa. Mungkin tindakan kita masih kurang, mungkin kita ini jarang-jarang berjumpa dengan orang, mungkin kita ini tidak mengambil produk, kita tidak berbagi kehebatan produk. Itulah kita kena cek semua. So, evaluasi diri kita, sentiasa evaluasi ya.
Ini bukan untuk kami, untuk kita semua. Sama-sama kita peringatkan kenapa semua ini perlu evaluasi. Jadi kalau sudah ada lihat, adakah Anda berpuas hati dengan keadaan kita sekarang? Dan kalau tidak, apa tindakan Anda? Adakah Anda mau perubahan? Kalau mau, sudah tersedia. Selalu ada penyelesaiannya untuk semua ini. Menunggu Anda untuk serius. Ya, saya sudah pertunjukan yang bagaimana cabaran yang lebih hebat daripada Myanmar, tapi kenapa mereka bisa bangkit? Oke, jadi evaluasi pencapaian bulan Januari Agustus ini berkaitan dengan perniagaan Shuanghu ya. Evaluasi sendiri. Oke, pahami konsep dalam perniagaan. Networking bisnis ini butuhkan rangkaian untuk berjaya. Kalau Anda gabung dalam perusahaan ini tanpa rangkaian, Anda tidak akan berjaya. Jadi butuh rangkaian. Bagaimana untuk mencari rangkaian? Berbagi kepada teman-teman. Lagi ramai, lagi baik. Cara dia hanya guna produk. Kan? Itulah dalam perniagaan Shuanggur ini. Butuh berkongsi, berbagi. Masih ramai yang malu berkongsi. Masih ramai yang tutup mulut. Bila berjumpa dengan orang, dia takut untuk bercakap. Sedangkan kita tidak rugi untuk bercakap. Berbagi kepada orang. Kalau Anda tanam sikap mahu, apapun tantangannya, kamu akan cakap. Mungkin hari ini dia tidak mau. Tapi keesokannya dia mungkin akan mau. Apabila dia butuhkan sesuatu. Sama ada keuangan, ataupun dia butuhkan kesehatan apabila dia sakit. Sebab itulah kamu perlu omong, mesti bercakap. Kalau kamu tidak bercakap, bagaimana dia tahu bahwa kamu berada dalam ataupun memiliki satu peluang yang baik? Dia tidak akan tahu kamu ada produk yang hebat. Jadi kalau dia sudah sakit, siapa dia mau cari? Karena kamu tidak beritahu dia dari awal. Mungkin dia akan cari orang lain. Begitu kan? Sebab itulah kita sentiasa bercakap, bertemu dengan orang cakap, jumpa siapa cakap. Itu aja. Dan perlu disiplin diri yang tinggi dari segi peranan dan tanggung jawab. Belajar dan mengajar dan memimpin. Inilah 3 tugas utama, tanggung jawab yang utama untuk berjaya dalam perniagaan ini. Belajar dahulu, lepas itu ajar downline kita, dan selepas itu pimpin bagaimana untuk berkembang rangkaian downline kita. Kita tidak boleh biarkan rangkaian kita berjalan sendiri. Mesti kita bimbing mereka. Bagaimana? Praktis, praktis, praktis. Sehinggalah kamu sendiri boleh lakukan. Sehinggalah kamu jadi leader yang hebat. Sehinggalah rangkaian di bawah kita melihat bahwa Anda lah leader yang baik untuk diikutin. Tetapi kalau kamu tidak belajar, bagaimana mereka akan bertanya pada Anda kalau enggak tahu? Bagaimana Anda tunjukkan downline kita kalau kita sendiri enggak tahu? Sebab itu penting untuk belajar, mengajar, dan memimpin untuk membina rangkaian dan organisasi yang hebat. Ya, baik. Masalah ramai orang ini terlalu ramai orang di luar sana nih. Masalah ramai orang ini pengalaman semasa berkongsi. Satu perosak dalam masyarakat kita di sekeliling kita lihat ego. Kadang-kadang ada orang kita nih, ya nggak ada uang, nggak ada level, tapi ego dia sangat tinggi. Baru kita berkongsi, dia sudah ada jawaban yang tersedia. Ini biasa, terutama sekali apabila kita berkongsi tentang peluang dalam MLM. Mereka sangat takut dengan MLM. Sebab mereka cetek sangat kurang dengan pengalaman MLM. Mereka tidak nampak orang yang berjaya dalam MLM. Jadi apa yang kita buat? Jangan, kalau ego mereka ini, kalau kamu begitu orang yang sudah berjaya dalam bisnis MLM ini, ego mereka akan pecah. Sebab itu kita kena tahu bagaimana memecahkan ego orang lain ini. Bagaimana? Belajar. Ramai kawan saya yang ego. Karena mungkin ini latar belakang mereka nih berduit, ada uang. Tetapi uang tidak akan menjamin masa depan yang lebih baik. Kalau mereka sudah sakit, kalau bisnis mereka bangkrut, barulah ego itu akan turun. Tapi ada orang ego, walaupun nggak ada duit, tapi egonya tinggi juga. Kadang-kadang mereka kata, apa yang kamu sekarang? Kalau tidak, kamu buat dulu lah. Kalau bos saya buat, saya buat. Itu ego. Kamu buat dulu lah.
Ramai orang sana. Coba bagaimana kita mengatasi orang-orang begini? Kita karena tunjukkan diri kita. Bahwa kita berjaya dalam bisnis ini, barulah ego orang itu akan hilang. Ini saya sudah hadapi. Sama-sama kami lakukan ini, ego orang itu melihat kami ini mungkin seolah-olah, oh pelaku MLM malah tidak kelas. Tetapi apabila kita sudah tunjukkan yang kita berjaya, barulah ego mereka ini pecah. Bahwa kita ini sebenarnya lebih hebat. Tapi kita tidak perlu sombong. Bila ego mereka itu turun, barulah mereka akan merasa, wah hebat. Dan mereka perlahan. Tapi jangan pula kita kenakan mereka. Kita harus berdampingan dengan mereka, berbagi dengan mereka, berkongsi dengan mereka tentang kehebatan peluang dalam genre ini. Ya, baik. Buat keputusan untuk mau fokus mencapai sasaran. Satu kunci yang sangat penting ini ya Bapak Ibu adalah mau. Kalau Anda sudah tanam mau, tidak ada yang boleh menghalang Anda. Apapun tantangan, kalau Anda mau, kamu akan terus bangkit dan maju melangkah ke hadapan. Semuanya daripada diri Anda kalau Anda mau. Tapi kalau Anda nggak mau, nggak ada orang yang boleh bantu dengan Anda. Jadi terpulang pada diri Anda sendiri. Buat dengan nekat, benar-benar buat. Bukan mudah Bapak Ibu. Terus terang saya cakap, bukan mudah, tapi sangat berbaloi. Ya, jadi Anda perlu ketahui bagaimana kita bangkit. Anda perlu ketahui bagaimana kita perlu bangkit. Mengambil pengajaran dan pengalaman bulan Agustus. Cek balik apa yang berlaku pada bulan Agustus. Meningkatkan ilmu pengetahuan produk lain, ini sangat penting. Setiap produk yang ada dalam Shangho, mesti Bapak Ibu mesti ketahui. Bagaimana nak tahu? Bukan setakat baca. Kamu sendiri guna produk itu dan ketahui kebaikan produk itu. Bukan hanya baca, perkenalkan ini produk baik. Kamu perkenalkan pada orang, tapi kamu sendiri belum tahu produk itu sebenarnya baik untuk diri kamu. Kamu kena rasa sendiri. Semua produk yang ada dalam Shangho, kami semua sudah rasa. Tetapi Bapak Ibu, enggak perlulah dalam permulaan itu enggak perlulah semua kamu kena beli. Bermula dengan kopi saja dulu. Setelah ada penghasilan, baru ambil produk lain perlahan-lahan. Kita ini step by step. Tak perlu dengan kecuali Bapak Ibu ada kelebihan, ada uang, bisa lah. Tapi siapa yang ada tentangan, bermula dengan kopi dulu ataupun odol. Ya kan? Jadi sebenarnya tiada halangan, tiada tentangan untuk melakukan bisnis ini. Sebab kita ada produk yang terjangkau, murah, ya. Baik. Jadi meningkatkan pengguna produk itu yang saya sudah kongsikan kepada Bapak Ibu, membuat usaha proaktif berkongsi kebaikan, testimoni produk lain dalam tim, ya. Jadi kita ada grup sendiri, jangan bergantung dengan grup yang ada dalam upline. Wajib buat grup sendiri di bawah rangkaian Anda. Andalah ketua, pemimpin dalam grup WA ataupun mana-mana. Adalah pemimpin. Dapat info daripada lain, Andalah pimpin grup Anda dengan ilmu yang Anda belajar. Tetapi kalau kamu ada grup WA, tetapi tidak ada info yang baru kamu masukkan di situ, berarti kamu adalah leader yang gagal. Jangan mengharapkan orang lain yang bagi motivasi di bawah rangkaian Anda. Anda kena tunjukkan, Anda bertanggung jawab terhadap downline yang kamu bawa untuk bergabung dalam perusahaan ini. Jangan bawa orang lain gabung dalam perusahaan ini, tapi kita mengharapkan upline yang bagi motivasi downline Anda. Jadi tanggung jawab kita sebenarnya dalam melakukan perniagaan ini adalah nomor satu, tanggung jawab diri kita sendiri untuk membimbing mereka. Ya Bapak Ibu? Oke, jadi nekat berusaha tanpa berputus asa. Baik. Ya, kejayaan harus dirancang. Rencanakan siapa ahli Anda bulan ini yang Anda fokus kembangkan. Ini rencana ini sangat penting ya, rangkaian dan PB. Yang paling penting sekali Bapak Ibu. Jika Anda gagal untuk merancang, berarti Anda merancang untuk gagal. Jadi setiap perkara yang kita lakukan ini mesti ada perancangannya.
Kalau tidak ada rancangan, Anda ke sana, ke sini, ke sana, nggak ada alat tujuannya. Berarti kita kena rancang dengan baik. Rancang dengan teratur bersama dengan grup Anda. Barulah kita akan berjaya. Tanpa rancangan, semua yang kita harapkan adalah gagal. Ya, Bapak Ibu. Kalau Anda setuju dengan saya, ketik satu. Kalau Anda setuju dengan saya. Tanpa rancangan, pasti semuanya gagal. Ya, Bapak Ibu. Oke, kalau Anda setuju, ketik satu. Kalau Anda ketik, berarti Anda setuju dengan saya. Ya, baik. Terima kasih ya. Apa maknanya fokus? Nah, apa dia fokus? Fokus untuk buat satu bisnis untuk satu jangka waktu. Berfokus, Bapak Ibu. Saya berani jamin dengan Bapak Ibu, kalau Anda fokus benar-benar untuk melakukan ini, Anda akan berjaya dengan satu perusahaan saja. Karena kalau Anda buat satu bisnis ini, buat lagi benda lain, bagaimana downline Anda melihat diri Anda yang tidak fokus, yang buat bagai bisnis. Nggak bisa, Bapak Ibu. Dalam 1 tahun, benar-benar lakukan dalam 1 tahun. Anda akan berjaya, akan Anda nampak penghasilannya. Jadi fokus itu sangat penting. Apalagi? Apa? Kerjasama. Bagaimana untuk bekerja sama? Bekerja sama dengan siapa, Bapak Ibu? Membantu ahli rangkaian melengkapkan orang dalam rangkaian Anda. Kita ada satu sistem, kita ada plan. Satu dengan 3 kali 7. Anda mau cepat, ambil 3 kali 7. Tapi jangan hanya begitu rangkaian Anda atau downline Anda, cari 3. Lepas itu kamu tidak bimbing mereka. Tidak ajar mereka. Tidak pimpin mereka. Mesti bantu mereka untuk mencapai yang 3 orang. Monitor mereka. Selepas itu yang 3 lagi, monitor lagi. Itu barulah serius melakukan bisnis ini. Itu baru dipanggil fokus melakukan bisnis. Tapi kalau kita mengharapkan orang lain buat, oke kamu buatlah, kamu cari 3. Nggak bisa Bapak Ibu. Kamu kena bantu, sebab ini bisnis kita. Bisnis kita macam melakukan bisnis lain. Bagaimana kita buka restoran kalau kita tidak mencari customer, kalau kita tidak masak masakan yang sedap? Sama seperti lakukan ini. Kita kena buat secara serius. Dari atas ke bawah, karena pimpin. Barulah rangkaian kita akan lihat berkembang dengan baik. Satu orang beritahu dia, oh mari. Tapi jangan hanya menyuruh, bawa mereka bekerja sama. Ya, committed dengan apa Bapak Ibu? Committed menyumbang PV. Ini nomor 1. Kalaupun rangkaian Anda banyak, kenapalah 100, 200, 500 orang, tetapi kalau Bapak Ibu sendiri tidak membeli produk setiap bulan, bisnis Anda gagal. Sudah jelas nyata. KP Plan 111 itu Anda harus perkenalkan satu orang, guna satu kotak 1 bulan, dan selepas 1 tahun baru dapat penghasilan. Kedua pentingkan, PV itu penting. Kalau Anda lakukan bisnis ini tanpa PV, sia-sia Bapak Ibu. Jadi sebab itulah kita kena komit dulu, komit dengan PV, barulah rangkaian kita juga komit. Kalau mereka tidak, Bapak Ibu tidak komit, diri sendiri tidak komit dengan produk itu, bagaimana downline kita komit? Ya, saya akui pada permulaannya mungkin kamu terasa itu satu beban. Dalam bisnis kita melakukan apa bisnis sekalipun, beban yang kita hadapi apa dia? Modal. Membuka restoran kita perlu modal yang besar. Adakah kita buka bisnis dalam hari pertama, kedua, sebulan itu kita dapat penghasilan terus? Enggak. Sama juga dengan melakukan bisnis stronghold. Untuk permulaannya, untuk diri kita sendiri dulu. Bina rangkaian biar mereka committed. Selepas itu baru perlahan-lahan kita akan dapat pulangan balik. Jangan terlalu memikirkan dulu tentang uangnya. Pikirkan dulu bagaimana kita membina rangkaian yang mempunyai kekebalan diri, skill, ilmu, kualitasnya. Barulah kita berjaya bangkit bersama.
Kalau Anda memikirkan tentang uang, 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 begini dapat uang, saya berani cakap Anda gagal. Karena Anda hanya fokus pada uang. Bulan ini nggak dapat, bulan depan, oh kurang uang. Anda gagal. Kalau Anda fokus tentang uang saja, Anda gagal. Kalau Anda fokus tentang ilmu, bagaimana lakukan, usah mikir tentang uang. Uang itu akan datang sendiri apabila kita semua sudah pelajari tentang skillnya, ilmunya, bagaimana untuk perkembangkan. Uang itu akan datang. Tetapi kalau kita hanya memikirkan uang, oh ya, dia tidak beli. Sedangkan bagaimana kita meyakinkan mereka untuk melakukan bisnis, kita nggak tahu. Nggak bisa, Bapak Ibu. Sebab penting ilmunya, setiap ada acaranya, setiap ada aktivitasnya itu penting. Kalau semua ini berjalan, uang akan datang sendiri. Tindakan itu sangat penting, ya. Sebab itulah PIB ini sangat penting, Bapak Ibu. Beri kesadaran kepada mereka. Dengan satu produk pun cukup, Bapak Ibu. Itu tidak membebankan. Odol pun cukup. Kalau mereka benar-benar nggak mampu. Odol pun sudah bisa, Bapak Ibu, untuk berjaya dalam perusahaan perniagaan ini. Ya, pikir-pikirkan. Baik, KB Plan Satsodi adalah untuk semua orang. Semua lapisan masyarakat. Sama ada orang kaya, sama ada orang miskin, sama ada yang nggak ada uang, semuanya bisa lakukan. Yang paling penting itu kesadaran diri dan mendapat sadar tentang peluang ini. Yang paling butuh sekali tentang perniagaan ini orang yang nggak ada uang sebenarnya. Sebab itulah bukan senang kita mencuri orang yang mencuri membawa gabung orang yang ada uang. Tetapi sudah terbukti orang yang ada uang juga mau peluang ini. Seperti yang jadi diamond tuh ada orang CEO, engineer, dokter. Kenapa mereka nampak peluang ini? Kenapa orang yang lagi kurang uang enggak serius melakukan bisnis ini? Orang yang banyak cabaran tapi enggak serius melakukan peluang ini. Ya, saya sangat sejujur mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa peluang perniagaan ini bukannya terlalu susah, tidak terlalu sulit, tapi kita perlu ilmu yang tinggi, kesadaran yang tinggi untuk melakukan ini supaya baru kita sedar dan serius melakukannya, Bapak Ibu. Ya, peluang ini tersedia, sudah disediakan oleh perusahaannya, tapi masih ramai yang masih kurang keyakinan karena ilmunya masih kurang. Ya, jadi keputusan dan pilihan Anda hari ini akan menjadi penentu masa depan Anda. Seperti yang saya kongsikan tadi tentang peluang, evaluasi diri, dan pikirkan tentang masa depan melalui apa yang tindakan kita setiap hari. Ya, inilah penentu masa depan kita. Kalau kamu masih mencari peluang di luar sana, terpulang. Itu pilihan kamu. Tapi saya jujur katakan, tidak ada perusahaan yang menyediakan peluang seperti ini. Tidak ada perusahaan yang menyediakan produk yang hebat. Tidak ada perusahaan yang sehebat dengan Shanghor yang bertahan selama 30 lebih tahun. Enggak ada. Ada perusahaan yang bertahan juga 30 tahun, tapi mereka mempunyai tantangan yang lagi hebat dan luar biasa. Dan setahu saya, ada yang sudah 40 tahun, tapi mereka menghadapi keadaan yang rumit sekarang ini. Tapi dalam Shanghor, kenapa bertahan sehingga sekarang? Kenapa masih konsisten? Dengan satu revolusi yang baru lagi. Yang perusahaan akan menyediakan berjutaan uang ringgit untuk menyediakan member-member supaya lebih senang untuk berjaya di masa akan datang. Kenapa kita lepaskan peluang ini? Ya, Bapak Ibu. Baik. Anda serius mau berjaya dalam kepemimpinan satu, Anda perlu hilangkan keraguan. Jangan ragu-ragu lagi. Jangan mikirin lagi tentang lain. Siapa yang menentang dengan Anda, pikir sedalam-dalamnya. Tukar mindset Anda, tukar semuanya, dan bertindak. Ini 3 perkara yang betul. Kalau Anda serius. Kalau Anda serius, ketik 888 sekarang. Sebab saya serius, Bapak Ibu, dan Anda perlu serius. Siapa yang serius, ketik 888 3 kali. Sebab ini adalah doa. Serius, kamu ketik. Kalau ketik, itu akan berlaku pada diri Anda. Anda setuju dengan tindakan ini.
Anda setuju dengan Anda serius pada diri Anda untuk berjaya mengubah masa depan keluarga kita dan diri kita sendiri. Ya, Bapak Ibu. Ya, terima kasih pada yang mengetik ya. Semoga kita semua berjaya dalam Syonghor ini. Baik. Jadi dalam perjalanan kita ini, ada yang mungkin sudah beberapa bulan, ada yang sudah bertahun. Peluang dalam Syonghor ini berkongsi KPPN Satu seperti menabur benih di ladang. Kita terus menabur. Mungkin ada yang sudah tahu nih, kita sering nampak macam nih. Kita terus bagaimana menabur? Berbagi, berkongsi ilmu. Mungkin tidak semuanya jadi, tapi tetap ada yang akan jadi. Tetap ada orang yang akan serius melakukan ini. Jadi jangan berhenti. Ya, macam juga nih kita tabur ada yang di atas batu, ada yang di tanah subur. Begitulah. Begitulah aksi kita dalam melakukan KP Plan 11 ini. Suatu nanti dengan iringan doa diri kita, dengan kesabaran yang ada pada kita, dengan keyakinan yang ada pada diri kita, dengan keberkatan yang kita peroleh daripada Tuhan yang Maha Kuasa, semoga kita akan berjaya dalam perniagaan ini dan semua akan jadi diamond dan tumbuh seperti padi macam nih, daripada benih dan dapat penghasilan yang luar biasa. Itu yang kita maukan Bapak Ibu ya. Dan berkongsi tukar jenama produk. Ini yang balik-balik kita cakap. Produk yang ada dalam Syuangku ini sebenarnya adalah kebutuhan harian. Kenapa kita tidak tukar? Odolnya, yang kita minumnya banyak. Hanya tukar dan berbagi. Kan? Sesimpel itu kita boleh berjaya dalam perniagaan ini Bapak Ibu. Dan power of dreams. Bagaimana kita berimpian. Kena berani. Masalah ini terlalu banyak. Banyak Bapak Ibu. Tapi jangan kita give up dengan masalah yang kita hadapi. Masalah itu hanya sementara. Tidak ada masalah yang tidak boleh diatasi. Selagi kita mencari solusinya, selagi kita mencari bagaimana mengatasi masalah itu, kita ada peluang. Tetapi kalau kita give up, kita menyerah dengan masalah, kita akan jadi masalah. Jadi, jadilah diri ini adalah problem solver. Penyelesai masalah diri kita nih. Barulah kita berjaya, barulah kita nampak peluang dan impian yang kita akan peroleh dia akan datang. Mungkin lambat, tetapi sekurang-kurangnya ada harapan kehidupan yang lebih baik di masa akan datang kalau kita terus mencari penyelesaian untuk mengatasi masalah daripada give up. Ada banyak cara penyelesaian, tapi dalam Syangho ini ramai yang berjaya menyelesaikan masalah apabila kita benar-benar sadar tentang peluang dalam Syangho ini ya. Bagaimana besar masalah sekalipun, kalau kita masih kuat untuk mengatasi masalah itu, mencari masalah itu, belajar bagaimana menghadapi masalah, kita tetap akan berjaya juga dalam hidup. Ya, kuatkan. So, don't care about what other people think of you. Jangan peduli apa orang lain cakap. Mereka, kalau kita susah pun mereka tidak peduli juga. Orang-orang yang negatif di luar sana itu, they will always be those people who want to see you fail because they can't succeed. Orang-orang di luar sana mau mereka supaya kau gagal. Kau buatlah dulu, kenapa kau gagal? Lebih kurang macam itulah kan. Orang di luar sana memang begitu. Ya nampak kita berjaya, dia mengharapkan supaya kita gagal. Ada kawan begitu. Jadi orang-orang yang begitu hindarkan. Tak perlulah. Ramai lagi yang mau. Kalau kita jujur melakukan bisnis ini, ada orang yang menanti Anda, menunggu Anda. Tetapi kalau kita berhenti, orang yang menanti Anda itu kita tidak akan jumpa. Sebab itulah kita terus lakukan sehingga kita jumpa orang yang the right people, orang yang benar-benar mau berubah hidup. Ya, Bapak Ibu. Oke. So, saya rasa saya sudah sampai di penghujung. Ya. Semoga perkongsian saya pada hari ini dapat menyuntik semangat Bapak Ibu, dan saya bukan berniat untuk memotivasikan Anda, sebab motivasi itu setakat motivasi, tanpa tindakan tidak akan bermakna. Motivasi itu semangat Anda akan naik pada hari ini, tapi tanpa tindakan pada keesokannya juga tidak bermakna. Dengan sejujurnya saya berkongsi kepada Anda supaya kita sama-sama terus belajar dan berjuang
dalam pernikahan Shuangwu ya. Oke, jadi setakat ini saja perkongsian saya. Terima kasih kepada Anda semua karena masih bertahan sekarang ini sehingga beberapa orang lagi, dan saya tamatkan perkongsian saya ini, saya serahkan balik pada Jidi Mariani. Terima kasih semua. Okay. Rest. Terima kasih ya semua. Ya, Mas. Ya, makasih Pak Ketua. Terima kasih. Oke, terima kasih semua. Ayo kita ambil foto bersama sebelum kita buka sesinya untuk tanya jawab mungkin. Kalau ada yang punya tanya jawab, kita ambil foto bersama dulu ya, Bapak Ibu. Ayo, buka kameranya. Kalau ada produknya silakan dipegang.